Ergonomi lingkungan kerja. Outline, konsep ergonomi lingkungan. Pencahayaan lighting ergonomics, suhu dan temperatur, kerja, sirkulasi udara, dan kualitas lingkungan, kebisingan noise, getaran vibration ergonomics, desain interior, dan warna ruang kerja. Tujuan 1. Menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh pada ergonomi kerja. 2. Mengidentifikasi standar pencahayaan yang sesuai untuk berbagai aktivitas kerja. 3. Memahami dampak suhu ekstrem terhadap kesehatan dan produktivitas. 4. Menilai kualitas udara dan ventilasi yang diperlukan di ruang kerja. 5. Menjelaskan risiko kebisingan dan dampaknya pada kesehatan fisik dan mental. 6. Menguraikan pengaruh getaran terhadap kesehatan pekerja dan cara pengendaliannya. 7. Mendesain tata ruang dan warna lingkungan kerja agar mendukung kenyamanan dan produktivitas. Definisi ergonomi lingkungan. Ergonomi lingkungan. Cabang ergonomi yang mempelajari pengaruh faktor fisik lingkungan terhadap kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas kerja, fokus pada pencahayaan, suhu, sirkulasi udara, kebisingan, getaran, dan desain ruang kerja. Ruang lingkup ergonomi lingkungan, faktor fisik, cahaya, temperatur, kelembapan, udara, kebisingan, getaran, faktor desain, tata ruang, interior, warna, ventilasi. Tujuan, menciptakan kondisi kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Pentingnya ergonomi lingkungan. Lingkungan kerja yang buruk meningkatkan kelelahan dan stres. Kondisi lingkungan yang optimal mendukung konsentrasi dan produktivitas, membantu mencegah gangguan kesehatan akibat faktor eksternal. Dampak positif ergonomi lingkungan, pekerja lebih fokus dan termotivasi. Risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja berkurang, produktivitas dan kualitas hasil kerja meningkat. Standar pencahayaan di tempat kerja, pencahayaan, faktor penting untuk kenyamanan visual, dan keselamatan kerja. Standar umum lux, 300-500 lux. Pekerjaan kantor, 500-1000 lux. Pekerjaan detail desain, laboratorium, 1000 lux. Pekerjaan presisi tinggi. Tabel standar pencahayaan untuk jenis pekerjaan berbeda. Coefficients of utilization untuk pencahayaan langsung. Coefficients of utilization untuk pencahayaan tidak langsung. Dampak pencahayaan buruk, mata cepat lelah, dan tegang eye strain, risiko kesalahan kerja meningkat, menurunkan konsentrasi, produktivitas, dan keselamatan. Prinsip desain tata cahaya, menggunakan pencahayaan alami dan buatan secara seimbang, hindari silau dan bayangan tajam. Sesuaikan intensitas cahaya dengan jenis pekerjaan, perawatan rutin lampu, dan jendela untuk menjaga kualitas cahaya. Suhu dan temperatur kerja.
Kondisi panas dan dingin ekstrem. Panas meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan, heat stress. Dingin menyebabkan penurunan konsentrasi, cold stress, bahkan frostbite. Suhu ekstrem memperburuk kinerja dan kesehatan pekerja. Dampak suhu terhadap pekerja: panas, cepat lelah, berkeringat berlebihan, risiko pingsan, dingin, kaku otot, gangguan koordinasi, memperbesar risiko kecelakaan, kelembapan tinggi, menambah tekanan panas, mempercepat dehidrasi. Prinsip pengaturan temperatur dan kelembapan. Gunakan ventilasi alami dan pendingin atau AC untuk kontrol suhu. Pastikan kelembapan ruang 40–60. Untuk kenyamanan, sediakan waktu istirahat dan hidrasi di area kerja panas. Gunakan APD sesuai kondisi pakaian hangat, pakaian pelindung panas. Sirkulasi udara dan kualitas. Pentingnya sirkulasi udara di tempat kerja, ventilasi, menjaga keseimbangan udara segar dalam ruangan, mencegah udara pengap dan akumulasi polutan, membantu menjaga suhu dan kelembapan tetap nyaman. Dampak udara buruk bagi pekerja. Udara pengap mengurangi konsentrasi dan produktivitas. Polusi dalam ruangan, sakit kepala, iritasi mata, alergi, kurangnya oksigen, cepat lelah, dan berisiko pingsan. Standar kualitas udara IAQ, Indoor Air Quality, ventilasi alami dan buatan harus memenuhi standar aliran udara. Konsentrasi CO2 kurang dari 1000 ppm. Untuk kenyamanan kerja, perawatan filter AC dan exhaust fan penting untuk menjaga kualitas udara. Kebisingan noise, ergonomics. Definisi dan jenis kebisingan. Kebisingan, suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu aktivitas. Jenis kebisingan: continue, suara mesin konstan; impulsif, suara ledakan atau tumbukan; intermittent, suara yang muncul hilang berulang. Batas dengar manusia 20 Hz sampai 20 kHz anak-anak. Batas dengar manusia lanjut usia 20 Hz, 12 kHz anak-anak. Batasan peka 2000 sampai 5000 Hz, batas dengar 20 Hz atau infrasonik. Batas dengar 20 kHz atau ultrasonik. Proses pendengaran. Suara, daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang pendengaran telinga, tengah getar, jendela oval di telinga, cairan dan sel rambut, frekuensi, gelombang saraf berupa serat, otak pendengaran. Sumber kebisingan. Dampak fisiologis kebisingan. Gangguan pendengaran, noise-induced hearing loss, NIHL. Peningkatan tekanan darah dan detak jantung. Vertigo, gangguan keseimbangan. Dampak psikologis. Kebisingan meningkatkan stres dan mudah marah. Gangguan tidur, menurunkan konsentrasi dan produktivitas kerja. Getaran vibration ergonomics. Sumber getaran di tempat kerja, mesin industri, dan peralatan berat. Kendaraan forklift, truk, alat berat, peralatan tangan bergetar bor, gerinda, chainsaw. Dampak getaran pada tubuh, gangguan tulang dan sendi, low back pain, nyeri punggung, kerusakan saraf dan sirkulasi darah, white finger syndrome, kelelahan otot,
dan penurunan koordinasi gerak. Standar paparan getaran. Getaran seluruh tubuh whole body vibration. Batas sesuai ISO 2631. Getaran tangan lengan hand-arm vibration. Batas sesuai ISO 5349. Pengendalian, perawatan mesin, isolasi getaran, rotasi kerja, APD khusus. Desain interior dan warna ruang kerja. Pengaruh desain interior terhadap efisiensi kerja, tata ruang yang baik, alur kerja lebih lancar dan efisien, penataan furnitur sesuai prinsip ergonomi, mengurangi postur janggal. Interior mendukung kenyamanan dan keselamatan pekerja. Efek psikologis warna di tempat kerja. Warna memengaruhi mood dan konsentrasi pekerja. Biru dan hijau menenangkan, meningkatkan fokus. Kuning dan oranye memberi semangat dan energi. Merah meningkatkan kewaspadaan, tapi bisa memicu stres jika berlebihan.